Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأحيار أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في الكتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء warasatul anbiya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, segenap para santri, para kiai, para guru ngaji, para siswa dan siswi yang senantiasa cinta kepada NKRI yang saya cintai, seluruh staf lurah, putra dan putri Pondok Pesantren Sirajul Quran wa Dakwah yang saya banggakan, para asatidz Ustadz Nur Rahman, Ustadz Akrim, Ustadz Misbah, Ustadz Mujadi, Ustadz Rocky, Ustadz Muhtadin, Ustadzah Bahriyah, Ustadzah Husniah, dan seluruh para tim perekrutan catering Pondok Pesantren Ibunda Sunti dan Ibunda Dede yang senantiasa hari-harinya berjibaku dengan nasi dan bakul, dengan kenceng dan pendil untuk mengisi perut-perut para santri agar kokoh, kuat, mantap, dan hebat dalam ngaji dan ibadah yang saya banggakan. Seluruh jajaran Dewan Guru yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, ada Pak Haji Buang, komandan kita, ada Ustadz Jayadi yang senantiasa berdiri mengingkari dan melindungi, ada kurikulum kita yang senantiasa mendampingi kita, yang ada di tengah-tengah kita yang saya banggakan, dan seluruh jajaran ibu guru yang hadir yang saya banggakan, tukang son, Kang Jukari yang senantiasa bisa mengatur volume suara yang saya banggakan. Hadirin santriwan santriwati yang pagi ini ada di tengah-tengah lapangan berdiri tegak, inilah adalah penerus para ulama, penerus para kiai, dan penerus para anbiya. Saudara-saudara, begitu besar Allah berikan kepada kita. Apa nikmat yang terbesar yang Allah berikan? Apa karunia Allah yang besar yang Allah berikan? Apa anugerah terbesar yang Allah berikan? Bukan iman kita, bukan takwa kita, bukan keislaman kita, tapi nikmat yang terbesar
karunia yang besar, kemuliaan yang besar, yaitu Allah berikan kita seorang santri abadi, santrinya malaikat Jibril, santrinya Allah, yaitu Nabi besar Muhammad. Bukankah karena beliau kita kenal iman? Bukankah karena beliau kita kenal takwa? Bukankah karena beliau kita kenal Islam? Bukankah karena beliau pagi ini kita bersarung, kita berkerudung, kita berdiung membesarkan Allah yang Maha Agung, yaitu karena jasanya Nabi besar Muhammad yang kita junjung. Saudaraku, ketika Allah turunkan kitab suci melalui malaikat Jibril yang diajarkan langsung kepada Nabiullah Muhammad, inilah santri pertama dari kalangan manusia. Ketika dari Nabiullah Muhammad lalu diajarkan kepada para sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan dari sahabat diturunkan kepada tabi'in, dari tabi'in diturunkan kepada tabi'at, dari tabi'in dan tabi'at diturunkan kepada kita para ulama-ulama, para cendekia, pada cendekia, para syekh-syekh, sampai ke guru-guru kita, kepada masyayikh-masyayikh kita, dan hari ini pun nyampe kepada kita. Begitu panjang sanad kesantrian yang Allah limpahkan sampai kepada pagi ini, semuanya ada di lapangan ini. Inilah para santri-santri, penerus para nabi, penerus para sahabat, penerus para tabi'in, penerus para tabi'at, penerus para masyayikh, penerus para ulama, penerus para wali songo, penerus para guru-guru kita yang 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, kita yang berperan, kita yang di depan, kita yang akan membawa bendera keislaman. Siap? Tugas kita berat, saudaraku. Nabiullah Muhammad diturunkan ke bumi ini punya tugas yang khusus. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam. Tugasnya begitu berat. Kalau Nabiullah Adam alaihi salam, tugasnya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah jadikan cuma sebagai khalifah di muka bumi. Dan kala itu tugasnya baru untuk keluarga, karena tidak ada orang lain, cuma keluarganya Nabiullah Adam alaihi salam. Dan kalau kita tengok dalam sejarah, Nabiullah Adam itu panjangnya 60 dirah, 60 astak. Astaknya orang Arab, tugelan tangan orang Arab yang panjang, beda dengan kita. 60 gini, 60 dirok, 60 astak. Tangan ini dibagi 2 menjadi dirok namanya, asta bilangnya, dan astaknya bukan orang Indonesia yang kecil, yang tangannya tidak panjang, tapi astaknya orang Arab. Andai kata di meter-meter mungkin ada 55 meter panjangnya, tingginya. Nabiullah Adam alaihissalam 60 dirah, 60 asta. Tugasnya kecil. Apa? Ngurusin keluarga. Dan problemnya hanya cuma percintaan. Antara Habil, Qabil, Iklimah, Labuda. Rebutan cewek cantik. Orangnya gede, badannya gede, tenaganya gede, tapi problemnya kecil. Ngurusin hanya keluarga, problem dan masalahnya cuma percintaan. Maka jangan heran kalau di antara kita pun ada yang putus nyambung, ada yang cinta buta, ada yang cinta hanya sekedar sekejap mata, hanya cinta-cintaan dan cinta bohongan. Itu pun dulu sudah ada di zaman Qabil dan Habil. Dan waktu itu Allah masih enjoy, tidak ekstrim. Ketika tidak nerima Qabil kepada Iklimah, pengen mempersunting Iklimah, sedangkan Iklimah pasangannya Habil. Habil lah
lahir bareng dengan Iklimah, Qabil dengan Labuda, tapi Qabil nggak mau. Qabil dengan Iklimah, Qabil pengen sama Iklimah, tapi harus silang. Maka Allah mengajarkan dengan enjoy, nyantai. Kalau pengen sesuai dengan keinginan, harus kurban. Maka Qabil dan Habil pun kurban. Siapa yang kurbannya diterima, dia yang layak bersandingan dengan Iklimah yang cantik. Ketika itu pagi-pagi, kurban yang diterima oleh Allah, kurbannya Habil. Buktinya tidak ada kurbannya. Jadi dulu di zaman Nabi Adam, Nabi dan Tuhan itu seakan-akan nampak nyata, terbukti. Siapa yang diterima kurbannya langsung hilang. Kalau sekarang kita kurban, diterima atau tidak, kita tidak tahu. Kenapa? Kambingnya masih utuh, kerbaunya masih ada, disembelih pun tetap masih ada, bahkan dagingnya bisa dimakan sama kita. Tapi di zaman Nabi Allah Adam, Allah enjoy, nyantai. Kalau memang tidak mau dan ingin sesuai dengan keinginan kita, diuji lewat kurban. Begitu juga dengan zaman Nabi Allah Idris alaihissalam. Tugasnya hanya sekampung. Tugasnya hanya satu lingkup kampung yang kecil, belum luas. Dan masalahnya cuma ketuhanan. Orang tidak mau ibadah, orang tidak mau nyembah kepada Allah. Begitu juga dengan zamannya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ruang lingkupnya masih sekampung, satu kaum, belum banyak. Masalahnya juga sedikit. Begitu juga dengan zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Masalahnya sedikit, masalahnya ketuhanan. Tugasnya cuma satu negara, ngurusin satu negara, itu belum luas. Begitu juga di zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam. Zaman Nabi Allah Musa masih satu negara. Beliau ada di Madian, berangkat ke Mesir, ada Fir'aun yang di Palestina. Masalahnya paling jalan-jalan saja. Masalahnya masih tetap dengan keimanan. Ruang lingkupnya kecil, ruang lingkupnya sederhana. Teritorialnya lengkap, tidak luas, pendek. Dari Palestina menuju Madian, Madian ke Palestina, Madian ke Mesir, hanya sekitar itu. Makanya nggak ada kaumnya Nabi Musa yang jalan-jalan sampai ke Bojonglo, nggak ada. Ruang lingkupnya kecil. Begitu juga di zaman Nabi Isa alaihissalam, ruang lingkupnya masih satu negara, masalahnya pun tetap ketuhanan. Tapi ketika datang kepada zaman Nabi Allah Muhammad, datang kepada zaman Nabi kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tugasnya begitu berat untuk seluruh alam. Bukan lagi kampung, bukan lagi desa, bukan lagi kecamatan, bukan lagi negara, tapi seluruh alam. Maka konteks kebangsaan itu cuma ada dalam Al-Quran. Konteks kebangsaan itu cuma ada dalam kitab suci kita. Gak ada di Injil, gak ada di Taurat, gak ada di Zabur. Semuanya gak ada. Yang ada konteks kebangsaan itu ada di Al-Quran. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah jadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bernegara-bernegara. Untuk apa? Saling kenal mengenal. Tugasnya Nabi Allah Muhammad begitu berat, begitu luas, begitu panjang, ngurusin dunia, ngurusin berbagai macam negara yang beda budaya, yang beda suku, yang beda bahasa, yang beda adat istiadat, yang beda kemauan, yang beda karakter, disatukan dalam ruang lingkup agama Islam sebagai rahmatan lil. Maka tugas kita sebagai santri ini pun berat. Bukan saja memperbaiki ku anfusakum wa ahlikum nara. Bukan saja tugas kita memperbaiki keluarga kita. Bukan saja tugas kita memperbaiki diri kita. Bukan saja tugas kita memperbaiki kakak, adik, bapak, ibu kita. Tapi selain itu pun kita punya tugas ngurusin masyarakat. Kita punya tugas ngurusin bangsa. Kita punya tugas ngurusin negara. Begitu besar
besarnya perjuangan santri sampai dibuktikan pada tanggal 22 Oktober 1945 Kiai Hasyim Asy'ari melahirkan revolusi jihad untuk melawan penjajah, untuk melawan Belanda, untuk mengusir tengkorak-tengkorak Belanda dari bumi yang kita cintai ini. Itu terjadi karena kecintaan seorang santri, bukan saja kepada keluarga, bukan saja kepada sanak pemilih, bukan saja kepada kampung, bukan saja kepada desa, tapi sampai kepada negara, cinta sehingga berjihad untuk menegakkan nilai kalimatillah. Allahu Akbar. Santri semuanya yang saya banggakan, maka tugas Anda hari ini begitu luas. Kamu di pondok, di tempat sebagai bekal agar dirimu mampu dan bisa. Kamu diajarkan tentang tauhid, tentang ketuhanan, tentang ibadah, agar seketika kamu pulang ke rumah, kamu tetap menuhankan Allah. Kamu tetap beriman kepada Allah. Di pondok kamu diajarkan ilmu fikih, sehingga ketika kamu paham tentang kefikihan, pulang ke rumah, tugasmu sampaikan kepada ibumu, sampaikan kepada bapakmu, sampaikan kepada masyarakatmu. Di pondok diajarkan tentang akhlak, agar kamu punya budi pekerti, bukan saja kepada dirimu, tapi kepada keluargamu, sanak pemilihmu, masyarakatmu, dan orang-orang di sekitar kampungmu. Begitu besar tugas kita. Oleh karena itu, yang pertama, santri harus punya sifat tawadhu. Tidak akan mungkin misi dakwah tersampaikan kalau sifatnya arogan, kalau sifatnya temporer, marah-marahan. Maka santri harus punya sifat tawadhu, rendah diri tapi tidak merendahkan. Jangan gampang menyalahkan orang lain. Tabayyun dulu. Jangan menganggap jelek orang lain ketika berbeda dengan kita. Jangan menganggap salah ibadah orang lain ketika tidak sama dengan kita. Jangan menyepelekan kemampuan orang lain ketika dianggap salah dengan ukuran ilmu kita. Jangan menganggap orang lain rendah karena umurnya masih di bawah kita. Jangan menganggap orang lain itu jelek karena kita punya wajah cantik dan tampan. Tawadhu, rendah diri, tapi tidak merendahkan diri, hanya sebagai sifat seorang santri yang memiliki sifat tawadhu. Maka ketika kamu berjibaku dengan siapapun, sifat tawadhu harus engkau kedepankan. Lebih-lebih di hadapan gurumu, lebih-lebih di hadapan orang tuamu, lebih-lebih di hadapan kakak dan tetehmu, lebih-lebih di hadapan masyarakat sepuhmu. Walau kau paham dengan ilmu itu, walau kau ngerti dengan ilmu itu, walau kau hafal dengan ilmu itu, kamu melihat kesalahan orang-orang kampung di sekitarmu di musola, jangan langsung kau salahkan. Kau ajak ngobrol, kau ajak pengajian, kau luruskan penuh dengan kesantunan. Itu sifat santri. Kenapa saat ini kiai dengan kiai saling menyalahkan? Bukan mereka bodoh, mereka punya ilmu, bahkan pakar dengan ilmu. Kenapa saat ini antara organisasi saling menyalahkan, saling menganggap jelek, saling menuduh bid'ah? Kenapa? Bukan mereka tidak paham dengan itu semua, mereka paham, tapi mereka terpancing oleh sifat-sifat egoistis, lupa dengan sifat ketawadhuan. Maka NU mengajarkan itu, maka Nahdlatul Ulama mengisyaratkan itu, maka NU pun memberikan ikrar seperti itu. Kami taat dengan kiai, sami'na wa ata'na. Maka tanamkan sifat tawadhu pada diri kamu semua. Insya Allah manfaat ilmumu, berkah kehidupanmu, jodohmu menanti, jodoh duniawi dan surgawi. Hadirin para santri dan santriah yang saya banggakan. Yang kedua, santri harus memiliki sifat litaatil abawain. Harus memiliki taat kepada kedua orang tua.
Sebesar apa ilmumu, setinggi apa jabatanmu, sehebat apa hafalanmu, kalau kau durhaka kepada orang tua, hina kemuliaanmu. Sebanyak apa kekayaanmu, setinggi apa kekuasaanmu, sebagus apa mobilmu, kalau kau durhaka kepada ibumu, doa-doamu tidak akan pernah diijabah oleh Allah. Sehebat apa kepintaran kita, setinggi apa kemampuan kita, kalau bikin hati orang tua resah, bikin hati orang tua gelisah, bikin hati orang tua gundah, maka tidak ada keberkahan dalam hidupmu. Maka prinsipnya, jangan kau bahagiakan pacarmu sebelum kau bahagiakan ibumu. Jangan kau sempurnakan berikan kenikmatan kepada istrimu sebelum kau sempurna memberikan kenikmatan kepada ibu dan bapakmu. Jangan kau bahagiakan keluargamu tanpa kau menyampingkan, menyengsarakan ibu dan bapakmu. Ketika kau mampu bikin bahagia istri dan anakmu, bikin bahagialah ibu dan anakmu. Ketika kau mampu memberangkatkan, memberikan hadiah kepada istri dan anakmu, maka kau pun harus mampu memberikan hadiah kepada ibu dan bapakmu. Bayangkan berapa besar perjuangan ibu dan bapakmu. Semenjak engkau ada dalam kandungan, 9 bulan ibumu mengandung, dalam tetesan keringat, tetesan tenaga, tetesan darah ia pertaruhkan hanya untuk melahirkanmu. Berapa banyak waktu yang ia sia-siakan, yang ia buang tanpa sia-sia untuk menyayangi dan mengasihimu. Berapa beras yang ia habiskan untuk membesarkanmu. Berapa uang yang ia taruhkan hanya untuk membahagiakanmu. Otot-ototnya mulai mengendor, kulit-kulitnya mulai ngeriput, umur-umurnya mulai menua, giginya mulai pada gugur, rambutnya mulai memutih. Itu semua hanya untuk membesarkan dan membahagiakanmu, wahai anak-anakku. Maka begitu panjang perjuangan ibumu, begitu panjang perjuangan ayahmu, tapi ternyata kita jangankan membahagiakannya, jangankan bikin senyum di hati dan di mulutnya. Terkadang kita egois, hanya ingin memenuhi kebutuhan kita. Kita menyampingkan perjuangan ibu dan bapak kita. Kita egois, apa yang kita inginkan selalu ingin dipenuhi tanpa kita melihat begitu panjang perjuangan ibu dan bapak kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Maka jadilah kamu anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, anak-anak yang berbakti kepada ibu dan bapakmu. Santri adalah orang litaatil abawain, yang senantiasa taat kepada ibu dan bapakmu. Berapa harta yang ia habiskan tanpa ia hitung-hitungan untuk membesarkanmu. Berapa tenaga yang ia keluarkan untuk membesarkanmu tanpa hitung-hitungan. Tapi terkadang kita, ketika kita sukses, ketika menjadi orang yang besar, kita masih hitung-hitungan ngasih kepada kedua orang tua kita. Ketika kita sakit, ibumu tulus mendampingimu. Ketika kita ada di rumah sakit, bapakmu tulus mendampingimu. Kerjaan ia tinggalkan, bisnis ia tinggalkan, rapat ia tinggalkan. Hanya untuk siapa? Untuk kita. Tapi anak, ketika orang tua sakit, ketika ibunya terbaring di rumah sakit, bukan untuk mendampingi, tapi malah ribut dulu dengan kakak-kakaknya, ribut dulu dengan teteh-tetehnya. Apa ia bilang? Teteh aja yang nungguin, saya masih ada kerjaan. Apa kata tetehnya? Lu aja yang nungguin, lu kan banyak warisannya, teteh mah cuma sekotak sawah doang. Apa kata kakaknya? Kamu aja yang mendampingin, kakak mau dagang dulu. Padahal orang tua mendampingi kita semenjak kecil sampai besar, tanpa hitung-hitungan, tanpa pilih-pilihan, tanpa ada sebuah ukuran. Apapun ia kurbankan untuk kita sebagai anak yang tercinta. Maka di hari santri ini, tujukan engkau adalah anak yang soleh dan solehah. Ketika kau bertemu dengan ibumu, kamu ambil tangannya, kamu cium. Wahai ibuku, selama ini kami egois, selama ini saya egois, selama ini saya lupa untuk menghargai perasaanmu. Mulai saat ini, ketika kau bertemu dengan bapakmu, kamu ambil tangannya, kamu cium tangannya, kamu bisikkan di telinganya, Bapak, begitu besar perjuanganmu.
Begitu hebat kasihmu kepadaku, tapi aku ternyata lupa untuk menghargai perasaanmu. Tolong doakan anakmu. Tolong berikan sebuah titisan doa kepada anak-anakmu agar kesuksesan memberkahimu. Litaatil abawain. Yang ketiga, santri itu adalah memiliki rasa hubbul waton minal iman. Cinta kepada tanah air, cinta kepada bangsa, cinta kepada negara. Begitu indahnya Indonesia. Di bulan Maulid ini, saudara-saudara kita yang ada di negara sana tidak sempat menjalankan Maulid. Seperti di Suriah, dia tidak bisa menjalankan Maulid karena tahun kemarin menjalankan Maulid gedungnya dibom. Di Irak tidak bisa menjalankan Maulid. Kenapa? Negaranya hancur mundur. Di Libanon tidak begitu bebas menjalankan Maulid. Kenapa? Masih takut dengan roket-roket. Di Nigeria, alhamdulillah, negara Nigeria tahun ini menjalankan Maulid. 10 juta manusia kumpul untuk melaksanakan Maulid Nabi. Di Arab dilarang menjalankan Maulid Nabi. Kenapa? Pemerintahnya beda aliran dengan kita. Wahabi itu menganggap Maulid adalah bid'ah. Arab pemerintahnya beraliran Wahabi, sehingga Maulid Nabi dilarang oleh pemerintah. Hanya di emper-emper Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di emper-empernya boleh melaksanakan Maulid Nabi, tapi sekupnya sangat kecil, pemerintah melarang. Tapi di Indonesia, alhamdulillah, dengan keamanan negara, dengan kenyamanan negara, bisa kita nikmati peringatan Maulid. Bukan saja sehari 2 hari, bukan saja sejam 2 jam, bahkan sampai 3 bulan 2 bulan masih ada peringatan Maulid. Kenapa ini? Karena negara kita aman. Kenapa ini? Karena negeri kita aman. Kenapa ini? Karena negeri kita jauh dari teroris, jauh dari orang yang ngebom, jauh dari orang yang akan menghancurkan. Maka sudah sepantasnya santri cinta kepada bangsa dan negara, cinta kepada tanah air kita. Kecintaanmu adalah kamu harus bisa melanjutkan perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari. Kamu harus sanggup dan mampu meneruskan perjuangan Jenderal Sudirman. Kamu harus mampu meneruskan perjuangan Ki Hajar Dewantoro. Kamu harus mampu meneruskan perjuangan Bung Karno. Kamu harus mampu meneruskan perjuangan Bung Hatta. Kecintaanmu kepada negeri ini bukan berleha-leha, bukan duduk berpangku tangan mengharapkan keajaiban datang turun dari langit, tapi kecintaanmu kau gali ilmu, kau belajar ilmu, kau teruskan perjuangan para ulama, perjuangan para kiai, perjuangan para orang-orang tua kita untuk membela negeri, membela bangsa. Insya yang terakhir, santri harus punya mahabbah kepada guru. Berapa banyak santri-santri pintar tapi tidak pernah menghargai gurunya. Kepintarannya hanya seukur cerita. Berapa banyak santri-santri yang mondoknya tahunan, mondoknya puluhan tahun di pesantren, hidupnya dihabiskan di pesantren, tapi karena tidak ada akhlak kepada gurunya, hanya beda pendapat, hanya beda furu'iyah, menjelek-jelekkan gurunya, kehebatannya, kelamaannya tinggal di pondok, tidak ada keberkahan. Namun berapa banyak santri-santri yang dianggap kurang pintar belajarnya, yang dianggap tidur saja di pondoknya, bahkan punya gelar Abu Naom, bapaknya tidur di pondok, tapi karena ketaatan kepada gurunya, mahabbah kepada ustadznya, cinta kepada gurunya, menghargai pendapat gurunya dan mencintai gurunya, berapa banyak mereka sukses dalam kehidupannya, berkah dalam dunianya ia berkah, akhiratnya penuh dengan keberkahan. Maka jadilah
santri-santri yang punya mahabbah kepada guru, yang punya mahabbah kepada ustadz, yang punya mahabbah kepada pengajar, yang punya mahabbah kepada orang-orang yang menyalurkan ilmunya kepada kita semua. Insya Allah keberkahan akan ada, keberkahan akan Allah berikan, keberkahan akan Allah limpahkan, keberkahan akan Allah aturkan kepada kita, sehingga pulang dari pondok, ada di masyarakat, tinggal di rumah, sedikit demi sedikit keberkahan Allah limpahkan. Allah gampangkan jalan hidupnya, Allah gampangkan kehidupan dunianya, dan Allah husnul khotimahkan wafatnya. Inilah harapan kita, inilah keinginan kita. Mudah-mudahan lewat hari santri ini kita ingat tugas santri yang sebenarnya. Mudah-mudahan lewat hari santri ini lahirlah santri-santri hakiki, santri-santri cinta NKRI, santri-santri yang siap menjaga kiai, santri-santri sebagai penerus para nabi, santri-santri yang akan menyiarkan syariat Islami. Hidup santri! Hidup santri! Hidup santri! Allahu Akbar! Tidak ada kebesaran sebesar hati santri. Tidak ada kemuliaan semulia pikiran santri. Tidak ada keagungan seagung langkah dan gerak santri. Langkahmu ibadah, dudukmu ibadah, niatanmu ibadah, pikiranmu ibadah, dan hari-harimu senantiasa ibadah. Mudah-mudahan Allah berikan rahmah dan maghfirah. Ya amin ya rabbal. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada hikmahnya. Andai kata selesai dari upacara ini, masuk ke kelasnya masing-masing, tetap berpakaian santri. Hari ini hari santri, kita belajar ala santri, kita duduk ala santri, kita makan ala santri, kita ngobrol ala santri, dan kita cari jodoh pun ala santri. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.